Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Romalina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Lekta Siliwangi dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Nah, sebelum masuk kepada materi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jelika Sakirinanti dari kelas A2 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama, ada Telita. Apakah Telita sudah hadir di room Zoom? Hadir, Teh. Baik, kemudian ada Teh Anila. Hadir. Kemudian ada Teh Tias, Ciptaning Tias Damayanti. Apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Selanjutnya ada boleh lanjut ke kelompok 3 ini slide-nya? Aku lihat. Sebelumnya. Nah, kemudian ada Teh Wulan. Apakah Teh Wulan sudah hadir? Hadir, Teh. Ada Teh Waris. Selanjutnya, apakah Teh Waris sudah hadir? Hadir, Teh. Selanjutnya, Teh Firda. Hadir, Teh. Selanjutnya, Teh Silpa. Hadir, Teh. Selanjutnya, apakah Teh Afriani Sibarani sudah hadir? Hadir, Teh. Selanjutnya, ada Teh Retno. Apakah sudah hadir, Teh Retno? Hadir. Yang terakhir, ada Kang Fairuz. Kang Fairuz, apakah sudah hadir? Hadir. Bisa hadir, Teh. Oh iya, Nisa, maaf ya. Sudah hadir ya. Ya, alhamdulillah semua anggota kelompok sudah hadir. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai ya untuk pemaparan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Kang Fairuz. Kang Fairuz, waktu dipersilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Teh. Latar belakang. Sosok Prabu Siliwangi selalu menjadi penelitian sejarah sampai kini. Untuk diketahui hakikat, personalitas, dan pesan-pesan moral luhur yang ditinggalkannya. Prabu Siliwangi adalah tokoh sejarah yang keberadaannya didukung oleh sejumlah sumber, tertulis dan lisan. Didukung juga oleh fakta sosial dan fakta mental. Prabu Siliwangi adalah tokoh legendaris. Tokoh ini banyak dikenang dengan sangat emosional oleh masyarakat di Tatar Sunda. Saya kembalikan ke Jelika. Selanjutnya, materi slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan muncul beragam pendapat mengenai identifikasi nama tokoh Prabu Siliwangi ini. Ada yang berpendapat nama julukan ini hanya merujuk kepada satu tokoh. Ada juga yang berpendapat merujuk ke 4 tokoh dan lebih. Dan muncul pertanyaan, nama Prabu Siliwangi itu identik dengan nama siapa? Kemudian pertanyaan ini muncul mengingat dalam daftar nama Raja Pajajaran ditemukan nama ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Prabu Siliwangi merupakan raja terbesar kerajaan Pajajaran? Nah, pertanyaan ini muncul mengingat betapa populernya nama ini, bahkan hampir menenggelamkan keberadaan nama-nama raja yang lain. Nah, secara asumsi saja, tidak mungkin nama ini muncul, bahkan populer bila nama ini di kieu. Nah,
atau henteu aya buktina secara historis. Makalah ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan didahului oleh penjelasan sekilas tentang metodologi sejarah tentang Prabu Siliwangi. Nah, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Firda. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu bukan nama sejati, tapi nama alias atau julukan atau gelar. Menurut Undang A Darsa tahun 2011 nomor 32 berpendapat bahwa dari 30 raja kerajaan Sunda ada 4 yang mendapatkan gelar Prabu Siliwangi. Mereka adalah raja yang saat memerintah kerajaan Sunda ditandai dengan geopolitik yang guncang yang terjadi pada abad ke-15 dan abad ke-16, yaitu saat Barat masuk, saat Majapahit runtuh, dan saat masyarakat agraris mulai berkenalan dengan ekonomi dagang. Eli Surya tahun 2011 nomor 30 menyebutkan keempat raja yang mendapat gelar Siliwangi yaitu Lingga Buana, Niskala Wastu Kancana, Sri Baduga Maharaja, dan Surawisesa. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa tokoh Prabu Siliwangi itu 7, bahkan sampai 12 orang. Pendapat kedua menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi itu hanya 1. Tokoh itu identik dengan Prabu Jaya Dewata. Ayat Rohaedi dalam Sumadio tahun 1993, halaman 394, memberi tanggapan bahwa mengidentikan Prabu Siliwangi dengan tokoh Prabu Jayadewata, Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai 1521. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Firda. Untuk slide selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Teh Anil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk tujuan penelitian, jurnal ini memberikan informasi kepada kita semua, seorang pembaca, untuk mengetahui siapa sih si Prabu Siliwangi ini. Terus memberikan informasi juga, Prabu Siliwangi itu nama tokoh di dalam sejarah atau hanya mitos, dongeng, atau sastra. Kemudian melihat sejauh mana tingkat kepercayaan sumber sejarah tentang Prabu Siliwangi untuk dijadikan landasan kebenaran adanya Prabu Siliwangi. Baik, terima kasih Teh Anil. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Wulan. Teh Wulan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang responden penelitian. Dalam penelitian tersebut mengangkut judul tentang sejarah Prabu Siliwangi. Responden penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan mengenai sejarah Prabu Siliwangi. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan disampaikan melalui dialog interaktif revitalisasi nilai-nilai budaya masyarakat Tatar Sunda yang diselenggarakan di Bank Indonesia Kantor Regional dan bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia. Baik, terima kasih untuk Teh Wulan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Retno. Teh Retno, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan dokumentasi atau studi kepustakaan untuk mencari data-data terkait sejarah Prabu Siliwangi dari makalah, artikel, jurnal, dan sebagainya. Yang dilakukan dengan menelaah makalah, artikel, jurnal tersebut, dan ditambah dengan bantuan internet untuk menambah informasi. Sekian deh, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Retno. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Afriani. Teh Afriani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Teh Jelika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kita, yaitu metode analisis dan data analisis. Metode analisis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang meneliti suatu objek, manusia maupun peristiwa yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu yang berkaitan dengan fakta dan data yang diteliti. Metode analisis kualitatif dapat digali
dalam bentuk data-data yang diperoleh dari berbagai kajian pustaka dan juga diperoleh dari media internet. Fokus dari metode yang digunakan dalam penelitian ini ada pada proses penciptaan ilustrasi sebagai strategi kreatif yang direlasikan dengan pemahaman konteks kesejarahan maupun konteks budaya yang melatar belakangi objek penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kisah legenda Prabu Siliwangi, sekaligus sebagai upaya pelestarian sejarah dan budaya daerah yang dikemas melalui media ilustrasi. Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih untuk Teh Ariani. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Silpa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Melanjut yang dibahas oleh Afriani, data analisis, tiap zaman dan tiap generasi menulis sejarahnya. Setiap zaman dan generasi itu menulis sejarah sesuai dengan caranya sendiri, sesuai dengan kecerdasan intelektualitas dan alam pikir mereka masing-masing, sesuai dengan jiwa, semangat, dan ikatan kultur dan zamannya. Dengan demikian, tentu saja akan sangat beda cara menulis sejarah dan produk yang dihasilkan antara manusia Sunda yang hidup pada abad ke-16 atau 17 dengan manusia Sunda yang hidup pada abad ke-20 dan 21. Ada yang berpendapat bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh mitos karena hanya tercantum dalam sumber-sumber naskah atau historiografi tradisional. Undang A. Darsa berpendapat bahwa dari 32 raja kerajaan Sunda, ada 4 yang mendapat gelar Prabu Siliwangi. Pendapat kedua menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi itu hanya satu. Tokoh itu identik dengan Prabu Jaya Dewata. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Silpa. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Lita. Teh Lita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh. Hasil penelitian. Selain sumber-sumber tertulis berupa naskah, keberadaan tokoh Prabu Siliwangi pun bisa disandarkan pada fakta sosial dan fakta mental. Pada manusia Sunda di banyak daerah, nama Prabu Siliwangi itu sudah demikian populer. Nama Prabu Siliwangi itu menjadi memori kolektif masyarakat Sunda. Popularitas dan masivitas nama Prabu Siliwangi ini tidak boleh diabaikan nilai dan bobot historisnya. Sejarah adalah milik masyarakat, bukan milik sejarawan atau sastrawan. Hasil dari kajian sekaligus perbandingan terhadap sejumlah sumber dan dengan mempraktikkan teknologi koroborasi Purwaka Caruban, naskah Pamarican, Waruga Jagat, Babat Pajajaran, Cerita Parahyangan, dan Babat Siliwangi yang dilakukan oleh Soleh Dena Sasmita 2003 142 sampai 143. Tampaknya pendapat yang lebih kuat dan menyandar pada sumber yang kuat pula. Prabu Siliwangi itu hanya satu dan identik dengan tokoh raja yang bernama Prabu Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja yang berkuasa sebagai Raja Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada 1482 sampai 1521. Nama resmi raja dalam bahasa Sunda disebut Wawangi. Arti harfiahnya adalah wewangi sesengit. Disebut demikian karena harum dan masyhurnya raja tampak dalam nama resminya. Terima kasih, Teh. Baik, terima kasih untuk Teh Lita. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Waris. Teh Waris, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh. Untuk kesimpulan, keberadaan Prabu Siliwangi itu historis, bukan mitos, bukan dongeng. Keberadaannya didukung oleh fakta historis. Raja Pajajaran yang dijuluki Prabu Siliwangi hanya satu. Prabu Siliwangi identik dengan Sri Baduga Maharaja. Siliwangi berasal dari kata sili, wewangi, yang berarti ganti nama atau ganti ngaran dalam bahasa Sunda. Nama sering disebut juga wewangi. Istilah wewangi hanya digunakan untuk seorang tokoh terkenal dan punya nama harum. Secara historis, Prabu Jaya Dewata memang berganti nama Dewata Prama Dewastu dia di ngaran Sri Baduga Maharaja
Ratu Aji di Pakuan, Pajajaran, si Sang Ratu Dewata. Nama resmi raja dalam bahasa Sunda disebut Wawangi. Arti harfiahnya adalah wewangi. Disebut demikian karena harum dan masyhurnya raja tampak dalam nama resminya. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Teh Waris. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tenisa. Untuk Tenisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Jelika. Selanjutnya, kesimpulan hasil review. Prabu Siliwangi adalah tokoh sejarah, bukan tokoh dongeng atau mitos. Keberadaannya didukung oleh sejumlah sumber tertulis. Selain sumber-sumber tertulis berupa naskah, keberadaan tokoh Prabu Siliwangi pun bisa disandarkan pada fakta sosial dan fakta mental. Raja Pajajaran yang dijuluki Prabu Siliwangi hanya satu. Prabu Siliwangi identik dengan Sri Baduga Maharaja. Pada manusia Sunda di banyak daerah mana Prabu Siliwangi itu sudah demikian populer. Nama Prabu Siliwangi itu menjadi memori kolektif masyarakat Sunda. Popularitas dan masivitas nama Prabu Siliwangi ini tidak boleh diabaikan nilai dan bobot historisitasnya. Sosok Prabu Siliwangi selalu menjadi penelitian sejarah sampai kini. Untuk diketahui hakikat personalitas dan pesan-pesan moral luhur yang ditinggalkannya, beliau dikenal sebagai Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran yang mencapai era keemasan. Tokoh ini banyak dikenang sangat emosional oleh masyarakat Tatar Sunda. Muncul beragam pendapat mengenai identifikasi nama tokoh ini. Ada yang berpendapat nama julukan ini hanya merajuk kepada satu tokoh, ada juga yang berpendapat merajuk ke 4 tokoh atau lebih. Terima kasih Tenisa. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Tetias. Tetias, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Keterbatasan dan kelebihan jurnal, yaitu judul cukup memudahkan pembaca untuk mencari tahu isi jurnalnya. Abstrak, cukup menyajikan yang dibutuhkan seperti tujuan metodenya tercakup ada pada jurnal ini. Pendahuluan, pada jurnal ini cukup menjerumus pada pemahaman tujuan pada yang lebih spesifik. Pembahasan, cukup jelas apa yang terkandung pada penelitiannya sesuai dengan yang ia catat dalam judul. Kesimpulan, di dalam kesimpulan pada jurnalnya, peneliti sudah merujuk kembali pernyataan yang ada dalam pendahuluan atau pengantar dari setiap data yang diinformasikan. Daftar pustaka lengkap dan rapi sebab tercantumnya kumpulan dan nama-nama literatur yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan jurnal tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Tetias. Mungkin pemaparan materi sudah selesai. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.